Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pananga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya kita akan kembali menggali kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita, orang Minangkabau, yang sampai saat ini tentunya masih kita jaga, kita lestarikan, dan kita pahami kearifan ataupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, untuk pagi ini Don Parangan kita masih melanjutkan kearifan lokal yang terdapat dalam tahapan-tahapan prosesi pernikahan di Minangkabau ya, atau yang kenal dengan istilah barale ya. Dan pada minggu yang lalu kita baru saja menuntaskan sampai tahapan batimbang tando. Nah ya, dari marosok di awalnya ya sampai ke batimbang tando. Nah, sekarang kita akan coba lihat setelah terlibat batimbang tando dan ada kesepakatan, tentu ada masa tunggu sampai terjadi pernikahan begitu ya. Sampai pernikahan dan acara perkawinannya atau baraleknya. Mungkin biasanya agak sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya dalam batimbang tando itu disepakati. Nah, apa saja nih yang dilakukan oleh orang Minangkabau secara umum dalam masa tenggang waktu tersebut dalam rangka persiapan agar proses menikah anak menakannya dan proses baraleknya lancar ya, dan juga sesuai dengan yang diinginkan. Nah, untuk menggali hal ini kembali kita bersama Mamak Tuanku Mangkudun atau Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya, dalam topik ya kearifan serba-serbi sebelum pernikahan gitu ya, atau menuju pernikahan ya, kearifan serba-serbi atau persiapan pernikahan di Minangkabau ya. Serba-serbi persiapan pernikahan di Minangkabau, apa saja yang ada ya, persiapan untuk pernikahan tersebut. Kita akan mulai dengan pembicaraan bersama Mak Tuanku Mangkudun. Baik, sebelumnya saya sapa dulu kebersamaan kita bersama Mak Tuanku Mangkudun di saluran Zoom Perempat RRI Padang pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mak. Selamat pagi Dun Sanak pendengar di Perempat, Iya, Pulau Kearifan Lokal Minangkabau. Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Terima kasih, Mak Tuanku. Baik, Mak, pagi ini kita akan lanjut dalam sub-sub tema besar kita. Tema besar kita kan tentang adat dan teradat dalam pernikahan ya, Mak ya. Di Minangkabau ini. Nah, sampai minggu kemarin Mak sudah menjelaskan tentang batimbang tando. Nah, dan juga Mak jelaskan bahwa dari masa batimbang tando itu sampai masa titik pernikahan atau acara baraleknya itu biasanya sampai 6 bulan kalau nggak salah istilah Mak ya paling Mak ya. Iya, Sampai Raya Waji gitu ya Mak ya. ada pantunnya itu. Mm-mm. Iya, bari batang puak laku kulan, barilah tenggang 6 bulan dari puaso karayawaji atau Iya, dari maulid ke puaso. iya, iya, iya. Jadi Jadi, kalau puaso karayawaji 3 bulan, ah, kalau dari maulid ke puaso itu 6 bulan. Jadi 6. ada yang 6, ada yang 3 ternyata. Iya, iya, iya. Yang jelas ada masa jedanya lah Tenggang. gitu ya, Mbak ya. Alhamdulillahnya. Masa idahnya kalau di perempuan gitu ya. Baik. Nah, tentunya itu bukan dibiarkan berlalu begitu saja ya, Mbak ya, waktu yang Iya, tersisa ada itu. kegiatan-kegiatan khusus Hmm, sementara itu. iya, karena kita tahulah, Mbak ya, kalau mungkin hampir semua kebudayaan saya pikir barale itu atau pesta pernikahan itu salah satu boleh dibilang apa ya, eh identitas status sosial juga nih. Ya, makanya di Minangkabau dikatakan Ya, adat antar adat yang paling terlihat. yang adat yang teradat yang paling terlihat ya, Mbak ya. Ah, ah, Karena ya, di sini lengkap semuanya sepertinya.
identitas betul. identitas iya, identitas Keminangkabauan iya, identitas sosial iya, identitas ekonomi apalagi gitu ya, Mak ya. Betul. Bahkan kalau zaman sekarang sampai ke tendanya aja tuh udah mulai orang mengkaji Mak. Wah, ini nih alek gadang nih. Ini Ya. baralek biasa nih. Itu kan itu istilahnya Mak ya. Kepelaminannya maksudnya gitu ya Mak ya. Dan Wah. ini dialami oleh hampir semua orang Minangkabau. Ya, Ah, tidak ada ah. yang tidak begitu. Tidak ada yang tidaknya Mak ya. Ya. Dan ya mungkin di sini juga berlaku akhirnya pepatah lama itu bukan pepatah ya apa namanya pituah ya, ndak kayu janjang di kapiang begitu ya Mak Betul ya. sekali. Nggak kayu tak janjang di kapiang, nggak Iya, ameh bungkar di asah. Jadi iya, dengan segala daya upaya keluarga atau kaum akan iya, memperjuangkan iya, perhelatan yang representatif lah iya. kira-kira Karena begitu. sepertinya ini juga jadi ajang representasi kaum ini Mak ya. Betul Jadi sekali. oh ini Representasi kaum hmm, dan nagari. nah nagari juga gitu ya Mak ya bener. Karena bisa jadi nanti tamunya dari negara lain gitu ya Mak ya. Betul, betul. Kalau Eh, sumandonya dari negara lain atau mempelainya dari negara lain, iya, 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 iya. itu mereka saling memperlihatkan itu. bahkan bahkan saya lucunya mak ya ini maaf mungkin sebagian ya mungkin nggak seluruhnya ada satu dua kali itu sampai ke kamar mempelainya jadi bahan perbincangan Betul, diperiksa itu. diperiksa tempat Nah, tidurnya oh aku itu pas hari puncak, ya kalau di daerah Agam dan Payakumbuh dikatakan kama pe menyilau kandang. menyilau kandang istilahnya mak ya Menyilau kandang. sebegitunya Maksudnya apa? Melihat pelaminan, melihat kamar baby pengantin. calon mempelai. Iya, 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 iya. Menjilat kamar pengantin ya, Mak ya. Iya, Nanti itu saya sering curi dengar juga, Mak. Kalau di tempat keluarga menikah, gitu, pas keluar tuh macam-macam. Wih, ke keronyo iko, apanya iko, iya. macam-macam. Pokoknya ya jadi semacam itu juga lah, semacam identitas sosial ekonomi lah, sepertinya seperti itu, ya, Mak ya. Iya, sekaligus memperlihatkan kebahagiaan atau kebanggaan mereka mendapat calon Jalan menantu nanti yang ya, ya. yang sangat didambakan, kira-kira Mm-mm. begitu. Mm-mm. Baik. Dan memang, Mak, sepertinya beberapa mungkin dasawarsa ya atau dekade belakangan ada beberapa bagian dari persiapan-persiapan itu atau rentetan itu mungkin ya yang sesungguhnya mungkin hanya ada istiadat ya, tapi menarik juga untuk dilestarikan. Sudah mulai ditinggal nih, Mak, ya. Iya, iya. Ini yang harus kita Hmm, telusuri bersama. Ada beberapa kegiatan atau adat yang dilakukan sebelum pernikahan. mm-mm. Ya, yang saya catat apa Mak, ya? Yang kentara sekali, Mak. Iya, Pertama itu kalau nggak salah ya ada istilahnya marapulai Mak. Kalau dulu tuh kan pakai iya. pakai talempong, pakai apa ganang tasa gitu Mak, apa pakai Nah, posit. Gandang Tasa kalau Wah. di Padang itu pakai apa kereta kuda, Oh iya, pakai kereta kuda, terus nanti ada pesilat. kereta bugi itu. Iya, ada pesilat juga gitu ya Mak, ya macam-macam. Iya, nah Nah, itu eh, ada barisan ahli iya. silatnya. Nah, walaupun itu tidak termasuk kalau istilahnya mungkin dalam tanda kutip kalau di syariat mungkin tidak termasuk rukun barale gitu ya, Mbak ya. Tapi itulah yang Iya, adat antara adat itu yang paling terlihat. Ampang iya. Limo namanya kalau di daerah Padang Pariaman itu. Ampang Limo, Tapi Mbak ya. sebelum itu Bung Adit, Iya, ada beberapa kegiatan yang penting yang perlu kita bicarakan. iya, baik. Nah, Mm-mm. yang pertama itu setelah Batimbang Tanduk, setelah resmi dua belah pihak mengikatkan diri, Ya. itu ada kegiatan namanya Mantasiriah. Mantasirih ini bukan Matiwan Tando, Pak, bukan. Bukan, bukan. Oh, Itu beda lagi, setelah Pak ya. Batimbang Tanduk. Oh, gitu. Oke, oke, menarik ini. Mantasiriah, kemudian Sebentar, Mak, saya potong dulu, Mak. iya, Jadi yang istilah batu nangan itu di Minangkabau ini yang Mantasirih ini atau yang Matiwan Tando, Mak? Batunangan itu Batimbang Tanduk. Hmm. Mantasiriah ini bukan kepada besan, tapi kepada penghulu, kepada bako, kepada tokoh-tokoh. Oh begitu. Baik, baik. Mantasiriah Iya. Langkok namanya. Silakan, Mak. Mm-mm. Iya.
Jadi yang pertama itu ada acara Mantasir ya, Mm-mm. kemudian Babako Babaki, Heeh. dalam bahasa lain dikatakan itu Badonce atau Barantam. Oh, beroncek berantem tuh masuk di babak-babak ini ya, Mak ya? Betul, betul. Hmm. Kemudian ada Malam Bainai. Nah ini sebagian besar sudah diperbaharui nih, Mm-mm. sudah diamandemen dengan bentuk yang modern. Modern ya, Nah, benar-benar itu ya. tiga hal yang maknanya cukup besar itu. Mantasiri ya, Ya, ya. sirih Langkok namanya itu. Mhm. Kemudian Babako Babaki atau Badonce Barantam. Iya. Kemudian Malam Bainai. Begitu Bung Adit. Mungkin Iya. kita bisa bahas satu persatu maknanya. Iya, baik, Mak. Namun sebelumnya saya ingin apa dulu, perjelas dulu, apakah ini berlaku di seluruh Seluruh Minangkabau, Minangkabau. Mak, atau adat Selengganagari nih, Mak, yang tiga ini? Yang tiga ini relatif berlaku seluruh Minangkabau. Mantasiri ya, Babako Babaki, yang nama lainnya Badonce dan Barantam itu Hmm. berlaku di seluruh Minangkabau itu. Heeh. Malam Bainai hampir seluruh Minangkabau juga, bahkan sekarang dipakai juga oleh suku Melayu di seluruh Sumatera Timur, Riau sampai ke Kalimantan. Malam Bainai itu khasnya Minangkabau yang kemudian menjadi bahagian tradisi Melayu secara keseluruhan sampai ke Nah, Malaysia. dan dia pas jadi tradisi Melayu itu malam Bainai juga namanya. Ya, Oh, tetap ya. malam Oke. berinai kata mereka. Ini ya, sepertinya perlu dihakian juga, Mak. Saya traumatik juga nih dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, baik, Mak. Itu intermezzo. Kita ke bagian-bagian ini, Mak. Pertama, jadi begitu selesai Batiman Tando itu, berikutnya langsung disusul oleh Mantasirih gitu ya, Mak ya. Mutasi ya, Nah, ya. ini Jadi sebelum ke ya, kegiatannya, Mak, jedahnya berapa jauh nih biasanya, Mak? Apakah ada ketetapan bakunya atau ini terserah ke keluarga aja gimana, Mak? iya, Mantasiriah bentuk kegiatannya adalah orang tua dari calon pengantin, orang tua dari pihak mara laki-laki itu mendatangi tokoh di kaum yang ada, terutama penghulunya tentu saja. Itu bawaannya itu yang sirih langko itu yang khas di beberapa negari. Sirih langko Sebentar, itu Mak. bukan Penghulu yang datangnya penghulu pihak perempuan. penghulu pihaknya sendiri. Oh, penghulu pihaknya sendiri. Oke, oke, oke. Iya, Oke. Ah, penghulu pihaknya sendiri, ah. penghulu dari si mama kepala kaum dari si laki-laki, Mhm. didatangi oleh orang tua, oleh bapak ibu si laki-laki. Oke, oke. Begitu juga di pihak perempuan, bapak ibu si perempuan mendatangi penghulu dari eh, kaum perempuan itu. Oke. Nah, yang dilakukan adalah mengantarkan hidangan khusus. Hidangannya bukan hidangan makanan berat, tapi hidangan makanan ringan yang mencirikan nagari masing-masing. Jadi kalau saya contohkan di kampung saya di Kurai Bukit Tinggi itu, Ya. eh, orang tua dari calon mempelai itu akan mendatangi penghulunya, mendatangi beberapa mamak penting di kaum itu sampai pucuk bulenya, mengantarkan sirih langkok. Isinya adalah ada goreng pisang, ada ribi, ada rupi namanya, ada sekitar 5 jenis masakan penganan dalam bungkusan. Biasanya dijinjing atau dijunjung oleh si Tap- ibu. Berarti isinya Oh, maka mereka datang hanya berdua itu, oh, oh, ibu dan ayahnya gitu. ibu dan ayah. Oh. Kalau ibunya sudah tidak ada diganti oleh saudara perempuannya. Kalau ayahnya tidak ada diganti oleh saudara ayahnya. Datang sama ibunya. Iya, Oh, begitu. berdua mendatangi penghulu atau mama-mama yang penting dalam kaum. Iya, iya. Yang Itu yang pasti dibawa makanan, dalam. Mak. Yang dibawa makanan ya, Mak ya. Ya, makanan, Tapi penganan. tapi namanya sirih. Namanya Sri Langko. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Ya. Nah, ini jarang diperhatikan orang, tapi itu kewajiban dari ibu bapak untuk menyatakan bahwa ini kemenakan dari mak datuk loh. Nah, kira-kira begitu yang akan melangkah. Walaupun dalam proses meminang mereka itu sudah terlibat, tapi Mantasiriah ini adalah memastikan bahwa perkawinan akan terjadi. Dan itu waktunya paling lambat itu 2 minggu sebelum pernikahan.
2 minggu sebelum. Tentang waktu 3 bulan atau 6 bulan tadi itu, Heeh. batas akhir mantasiriah itu 2 minggu Sebelum pernikahan. sebelum pernikahan. Kalau lewat 2 minggu, itu akan kena marah itu orang tua itu oleh Oh. masyarakat. Iya, iya, iya. Pak dia tahu penghulu awak. Kenapa? Karena sesudah itu sang penghulu atau sekarang mamak kepala waris itu akan mengerahkan kaumnya untuk acara babako babaki. Oh, Ini beriringan. beriringan ya, ya, ya. Nah, jadi Artinya kalau mantasirih itu terlewatkan atau lewat waktunya, nanti mepet-mepet juga yang lain gitu ya, Mak ya. ya Ah, berantakan yang lainnya. berantakan yang lain. Apalagi kalau bako bakinya luas Iya, iya, iya. atau bako bakinya jauh merantau. Jadi yang akan mengerahkan bako baki itu adalah si mamak nantinya, bukan bapak ibu calon mempelai. Iya, iya. Mm-mm. Dia yang akan memanggil para kemenakannya, anggota kaum yang dirantau pulang untuk bako baki bersama-sama Bayu Batido. Balik semua pikua ringan sama yang di sana mereka akan saling turun membantu berapa kemampuan mereka masing-masing. Iya. Nah, Ini agak menurun ini kegiatan ini agak berkurang. Apalagi mm-mm. kalau yang menikah itu di rantau. Iya. Sehingga mama atau penghulu itu sering tidak dilibatkan lengkap dalam acara itu. Mm-mm. Mm. Apalagi kalau pestanya itu ditangani 100% oleh IO. orang tua mempelai, Oh, kakak IO bapak tuh ibu ya. mempelai. Ah, Nah, kalau dalam adat yang barale itu kan bukan hanya bapak ibu, tapi mamak dan kaum dari mempelai, baik mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. mhm. Maka mantasiriah itu adalah gong pertama dari orang tua, bapak ibu untuk menyampaikan kepada mama. Kami serahkan kemenakan mama untuk diparalekkan. Walaupun di Hmm. sana dia mengeluarkan anggaran atau dana, tapi semuanya apa istilahnya ya kapal waraknya atau eh, Hmm. IO sekarang kan event Iya. organizer untuk barale itu adalah mama kepala kaum Mama udah kau. penghulu. Iya, 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 betul. Nah, ini yang mungkin sudah mulai berubah atau bergeser. Barale itu hanya ditangani oleh bapak ibu saja. Mm-mm. Mama jadi tamu, penghulu jadi tamu. Mudah-mudahan yang berlangsung sebelum ini, mama itu adalah IO dalam sebuah perhelatan. Karena kalau sudah mantasiriah itu berbarengan akan di Manyeraan Siriah. Ada dua mantasiriah, ada Manyeraan Siriah. Kalau Manyeraan Siriah benar-benar sirih atau undangan saja yang diantarkan kepada seluruh kerabat yang diharapkan hadir dalam perhelatan nanti. Nah, itu dibawa sirih di tas kecil, Hmm. serahkan sirih seperti pengantaran undangan. Kami Manyeraan Siriah Sianuka ke Malangkah, dia akan menikah dan Itu seterusnya. kalau itu menyerahkan sirih ya, tema ya. Penyalaan Syria untuk masyarakat Itu masyarakat yang, ya. yang, Artinya semacam undangan gitu ya, Mak ya. yang undangan. Tapi Kalau kalau manta Syria itu khusus untuk para penghulu, nah, para petinggi adat lah kira-kira begitu, iya. elit adat. Nah, yang jadi tanda tanya pertanyaannya gini, Mbak. Yang dibawa itu kalau boleh disebut di istilah di Minang itu kalau nggak salah itu pengacok ya, Mak ya. Artinya Ya, penganan. nah Penganan gitu ya, pengaco Mak ya, atau penganan. Makanan-makanan ringan gitu ya, Mak ya. makanan ringan tapi yang khas. Yang khas benar. Oke, oke. Ada contohnya di Bukit Tinggi itu Eh, goreng pisang, tapi gorengnya tidak boleh dibelah. Gorengnya pisang itu harus bulat. oh, kalau untuk mata sirih nih, Mak ya. Iya, sirih langkok itu. Kalau dibelah salah langsung gitu ya. Salah itu, salah. Oh, kena tegur ya. Jadi tidak boleh dibeli di tempat orang jualan goreng. Kalau jualan goreng kan pisangnya itu dibelah-belah. Iya, iya, iya. Ini harus bulat-bulat Kalau ya, Mak sirih ya. langkok itu goreng pisangnya bulat, Oke, tidak boleh baik. tumbing. Nah, apa-apa saja, Mak, makanannya yang apakah setiap negari itu beda-beda juga makanan yang dibawa itu? Beda-beda, ini Oke. beda-beda. Hmm. Sirih langkok ini beda-beda tiap negari, tergantung pola produksi pertanian mereka.
Oh, begitu. Iya. Kalau di Kurai Bukit Tinggi misalnya, Ya. ada goreng Hmm. pisang yang bulat, pisang kepok itu atau pisang batu itu yang bulat, Ya. sekurangnya tiga. Hmm. Kemudian ada ribi dari ubi jalar yang dengan gula enau atau eh, gula saka istilahnya. Ya. Hmm. Ada aluo, Oh, aluo. Ya, ya. aluo atau beras Semacam-macam rendang. lemang gitu ya, Mak ya? Aluo itu beras rendang kalau bahasa Oh, ininya. beras rendang. Beras Beras rendang. rendang. Iya. Dan biasanya ditambah dengan yang lain ada agar-agar. Tapi yang tiga itu penting itu. Ah, Kalau di negeri lain ada lagi tambahnya pinyaram, pinyaram ya. ada tambahnya batiah, ada tambahnya kalamai. Tapi yang jelas jumlahnya tetap 5. Ya, biasanya pakai jumlah-jumlah ganjil itu. Yang ganjil ya, Lima Mak ya. atau tujuh atau sembilan. Gitu. Itu sirih langko khusus untuk penghulu atau kepala kaum atau nenek omak yang penting dalam kaum calon mempelai. Ini artinya bukan hanya satu orang ya, Mak ya, tapi nenek mama ya. Nenek mama ada beberapa itu. Kalau Oke. penghulunya itu bertingkat sampai 3, 4, 5 berarti 5 yang akan diantar. Dan 5 itu diantar memang ke masing-masingnya atau kita kumpul? Masing-masingnya ke keluarganya. Oh, ke keluarganya. Jadi yang diundang di sana bukan mama saja, termasuk mintuo istilahnya istri mama itu. Ya, 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 ya. Oh, begitu. Saya pikir ini mama-mama yang atau nih mama ini berkumpul pada satu tempat, apakah itu surau atau balai gitu ya, atau rumah gadang nanti diantar ke sana, bukan Mak ya, tapi Bukan, bukan. ke masing-masing Ini rumah. mendatangi rumah mama. Wow, itu ya. Saya punya pengalaman lucu. Hmm. Kebetulan mama kaum itu istrinya 2. Iya, iya, iya. Maka sirih langko itu harus dibuat 2. Gitu. Pagi diantar ke rumah istri pertama, Ah, sore diantar ke rumah istri kedua. berarti sebenarnya intinya bukan untuk si mama ya, untuk keluarga mama. Untuk keluarga mama. Oh, begitu. Ah, ini benar-benar saya alami. Ah, ah, ah. Mama itu istrinya 2 dan dua-duanya baik hubungannya, tapi rumahnya berbeda. Maka sirih langko itu diantar kedua-duanya. Iya, iya, iya. Kalau satu diantar nanti timbul lagi masalah ya, Mak ya. Jadi masalah lagi. Karena ini berarti ini untuk istri dan anak-anaknya mama gitu ya, Mak ya, atau keluarga Betul, mama. betul. Bukan untuk mama berarti, Mak ya. Ini Ya, saya buka buka rahasia lah sedikit, Bang ah, Adit. ah, ah. Bapak saya itu penghulu cukup lama. Ya. Jadi bagi kami anak-anak penghulu, itu menunggu sirih langko itu adalah hal yang mendebarkan itu. Iya, iya, iya. Dalam sebulan itu datang sirih langko agak 2, itu kami harus sembunyi jauh-jauh itu. Nah, itu kemenakan Bapak datang itu mengantar sirih langko. Kami sembunyi, mereka pergi, itu kami datang menyerbu. Nah, kira-kira begitulah. Iya, Ini iya. memang untuk keluarganya penghulu, keluarganya mama. Iya, 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 Nah, iya. kalau mama itu ada berlima, maka kelima-limanya harus diantar Sri Langko. Begitu, Oh, Pak Ade. gitu ya. Nah, Itu yang mantra Syria. yang menariknya nih, Mak. Saya nggak tahu kenapa harus pakai nama ini. Yang isinya juadah, yang isinya Iya, pengaco. udah. Iya. Tapi namanya sirih langko ini ada apa nih, Mak? Kenapa sirih ini begitu apa ya? Eh, Iya. begitu jadi identitas sepertinya atau ikon di Minangkabau nih. Mungkin bisa dijelaskan, Mak. Ini jangan karena terus terang aja, Mak, semua jelaskan tadi bayangan saya betul-betul ada sirih ya, ada sadah gitu ya, ada Iya, iya. pinang itu, Mak. Kalau menyerakkan Syria, Ah, memang sirih yang umum dia oh, pakai itu. yang Ada mengundang sirih, ada masyarakat. gambir, ada pinang, ada sadahnya, Iya, iya, iya. bakaunya. Oh, itu yang mengundang masyarakat tadi, Mak ya? Mengundang masyarakat itu menyerakkan Oke, Syria namanya. penyerahan Siri ya. Oke. Tapi kalau ini Mangka Syria ini khusus untuk para mama yang tertentu. untuk keluarganya. Nah, beliau-beliau itu nanti akan menjadi IO-nya Iya, iya, iya. perhelatan. Kenapa yang akan diundang masyarakat, maka beliaulah yang akan menghadapi masyarakat nanti. Nah, tapi kenapa nih isinya makanan sementara namanya Siri ya? Nah, ini Mak. Yang harus diingat, kehadiran mama itu tidak terlepas dari kehadiran istrinya dalam barale. Heeh. Sebagai sumandan di kaum, Nah. barale itu sumandan yang akan mengelola kulinernya. Oh, gitu ya. Ada lagunya, Bang Adit. Ah, Sumandannya banyak, iya, iya, ya iya. mama, mana tiang piring. Itu benar. Oh, oh, Yang gitu. akan Menatiang itu. menghidangkan makanan itu adalah Sumandang. sumandan. Istri dari Mama ya, Mak ya?
Istri dia mama. Makanya Oke. sirih langkuk diantar ke keluarga mama. Oh, begitu. Baik, baik. Ya, cuman namanya tetap sirih langkok. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Namanya sirih langkuk. Nah, ada apa dengan Khas. nama kok selalu pakai sirih gitu ya? Ada apa sih sirih ini Minangkabau gitu. Eh, kalau dulunya sirih langkuk itu di antar berdua itu memang pakai carano juga. Tapi kemudian caranonya itu hanya untuk menyalakan sirih saja, Oh, begitu. tidak lagi. Yang penting Sumandan ini bisa terbawa menjadi penyelenggara kegiatan Barale. Hmm, Istri Mama. istri mama ya. Baik. Oke. Yang sejajar dengan itu adalah Bako. Sesudah Mantasili ya, nanti mama-mama ini akan melakukan kegiatan babako babaki. Hmm. Ini mau masuk yang kedua nih, Mak ya. Ya, Babako baki. yang kedua. Oke. Karena dia harus sejalan, Ah. maka mama-mama itu yang menentukan kapan akan babako babaki. Nah, ini berkumpul bersama ini. Oh, berarti bukan ibu dan ayah lagi, Mak ya? Ini Mama lagi. udah ranahnya mama nih yang ngatur. Ranahnya mama ini. Berarti Nah, ibu dan ayah hanya sebatas mandasiri ya? karena karena ayah itu nanti jadi undangan dalam babako babaki. Iya, iya, ya. Artinya tanggung jawab ayah hanya sampai mantasiri ya, gitu ya. Betul, betul. Dan Nah, mantasiri ke depannya itu udah ranahnya mama. ranahnya mama. Oke, Mak. Oke, silakan, Mak. Ketika sudah selesai mantasiri ya, Ah, mama-mama ini akan menentukan hari babako babaki. Kalau di beberapa hari dikatakan barantam, Barantam, oke. Yaman namanya badonce. Badonce, ya, oke. Nah, jadi mama ini akan memberitahu seluruh kemenakannya, awak badonce malam minggu di situ. Aha. Nah, Biasanya di rumah calon apa ya? di rumah calon mempelai atau Mempelai. di rumah gadang kaum. Sama kadang kaum. Oke. Ya, di rumah calon mempelai atau di rumah gadang kaum biasanya itu. Mhm. Nah, maka dipanggillah seluruh kemenakan, seluruh bako diundang Seluruh bako dari calon mempelai. calon mempelai. Jadi Artinya bapak di sana hadir sebagai tamu. tamu. Wow, bapak Bapak senang. sebagai Rangsmando, tamu, sebagai bapak saudara-saudara bapak itu dihadirkan sebagai tamu karena yang akan memimpin upacara badonce itu adalah mama. mama. Berarti bapak sebagai Rangsmando waktu itu, Mak ya? Iya, Di rumah bapak sebagai sumando. di rumah kadang kita. Kan gitu ya, Mak ya? Ya, Ya. seluruh sumando dihadirkan, seluruh kemenakan dihadirkan di sana badonce. Ah, Di sana barantam, di sana babako babaki. baik, baik, baik. Jadi kalau beberapa negari bahkan pakai lelang istilahnya itu. Hmm. Bako nanti baru ah, Hmm. bara turun. Iya, 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 iya. Kami sajiti mak. Kami sakambui mak. Iya, iya, iya. Dan seterusnya. Tapi ada yang tidak disebutkan. Ada yang hanya melesek saja. Mak, kami ikut tabawanya mak. Kira-kira Oh, begitu. gitu ya. Hmm. Baik, 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 baik. Itu namanya babako baki, Mak ya? Babako Babako babaki baki, di beberapa badonce. negari, kemudian ada barantam, Aha. kemudian ada badonce. Yang terkenal itu badonce. Hmm. Kenapa badonce itu terkenal? Karena khusus di Pariaman. Iya, Itu iya, iya, iya. acara itu dimeriahkan dengan musik segala macam, Ah. semacam lelang kue. Tapi itu yang hadir hanya keluarga kaum itu kan, Mak, bukan masyarakat umum ya? Bukan keluarga kaum. Ah. Bakonya seluruh bapak-bapak dari mempelai Heeh. dan seluruh dunsananya satu Oke. kaum. Satu kaum ya. Hmm. Bako ini kan luas ini. Iya, iya, iya. Bapak dari mempelai itu ada saudara-saudaranya. Betul, Semua betul. diundang tuh. Satu Kalau kaum. kalau istilah di Palembang nggak salah Bapak Mande gitu ya, Pak ya? Iya. Bapak Mande istilahnya. Jadi yang laki-lakinya Bapak, yang perempuannya Mande, para Mande gitu ya, Pak ya, kalau nggak salah. Ah, Diundanglah seluruhnya untuk acara babako baki. Bayo Batido, Barek sama Muli Bikua, Ringan Ringan. sama Muli Jinjiang. Hmm. Nah, yang khas Pariaman itu karena disampaikan berapa sumbangan. Ya, ini menarik. Ini menarik, Pak. Nah, namun sebelum kita sampai lanjut ke sana, Mak, ini ada telepon yang masuk, kita coba terima ya, Pak ya. Ya, silakan. Ya, baik. Di 812414. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Tia. Ah, ya Pak Menan. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum, Mak Dangku. Waalaikumsalam, Pak Sito Pemenan. Kau kau tanya, Mak Tumpu. Ya. Aha. Jadi,
kalau jawab yo istilahnya dia sabar je lah. Ah. Jadi ko kawan-kawan yang bukol banyak nama rantau namanya. Betul. Tidak di kampung. Jadi kadang kemenakan ko dia aduh jodoh ya mak tuanku ah. Dia kahwin aja dia rantau orang tanpa dia tahu. Oh, Jadi tanpa dia tahu. Kok andai kata pulang beliau nanti ke kampung beliau membawa orang rumahnya namanya atau anak-anaknya atau kemenakan awak cucu lah jawab. Jadi kalau secara hukum adat di Minangkabau, kata-kata orang tentu adat ko tentu turun-temurun. Ini ke mamak, di mamak ke kemenakan. Jadi bahasa secara hukumnya tu mak tangku andai kata dilakukannya di sana kemenakan nama dari itu. Ayo sekian dulu mak tangku. Saya jawab mak tangku, ambo ucapkan terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Mak Sultan Pamenan ya. Mak Sultan Pamenan di Lubuk Binturun. Baik, silakan Mak. Ini menarik nih Mak kasus seperti ini. Iya, ini terjadi cukup banyak ini. Ketika kemenakan itu menyelesaikan sendiri di rantau pernikahannya. Apalagi ketika dia lumayan kuat lah dari ekonomi segala macam gitu ya. Biasa itu ya Mak ya. Karena bisa menyelesaikan sendiri. Iya, dan mama tidak dibawa serta. Ini yang masalah. Berarti yang sudah ditinggalkan itu dua itu Mantasirih dan babako-babakinya. Iya. Ya, enggok mencakam tabang besi tumpu. Kalau mereka pulang kampung, kita akan sambut sebagai apa? Begini. Kalau mereka mau pulang, tentu kita tanya, yang pulang ini siapa? Kemenakan saya yang pulang, atau dia bawa orang baru yang belum kami kenal? Ya. Karena belum dikenalkan nih. Belum diperkenalkan, belum diajak Bayu Watido. Benar. Di sini memang perlu ada apa namanya kira-kira ya? Ada marwah atau harga diri mama untuk berkata tidak. Ya. Artinya mama berhak berkata tidak ini, menolak lah gitu ya. Apa yang akan ditidakkan? Yang pertama misalnya, ya kemenakan ini kebetulan dia sudah berada, sudah bapitih lah kira-kira. Dia pulang kan minta gala, boleh menikah dengan mak dia gala. Mama boleh mengatakan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakui menantu kaum. Mama menuntut dulu hak kaum untuk diantarkan Syria. Jadi sebaiknya jalan keluarnya kemenakan yang seperti ini atau Sumando yang seperti ini diberitahu. Kalau masih ingin bermamak dengan kami, lakukanlah yang utama mengakui kami mama. Mengakui mama itu dengan Mantasirih. Mengakui kami bako itu dengan babako babaki, barantam atau balonce. Bukan masalah uangnya, masalah kebersamaannya itu. Jadi pulangnya itu biasanya, ini beberapa kali melakukan ini. Pulangnya itu tidak disapu. Agak kejam, tapi ketika dia menikah tidak menyapa mama dan tidak menyapa bakonya, maka hak pula bagi si mama atau si bako untuk tidak menyapa, walaupun itu terdengar tidak bagus. Di sanalah marwah mama itu ditegakkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya. Sampai dia menebus kembali kesalahannya tidak. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya menyuruh Bung Kuat. Si kemenakan harus mengakui kesalahannya, datangilah mama itu sendiri dulu dengan orang tua. Tagakkan adat, apa tagak adat? Mantasirih saja. Nasib peruntungan yang menyebabkan kami lah menyelesaikan di rantau kami antar Syria. Ya kalau perlu berdoa lagi di kampung. Kenapa? Yang namanya menantu itu akan jadi bahagian dari kaum nanti, akan jadi sumandan di kaum. Kalau dia menantu perempuan. Kalau dia menantu laki-laki, dia akan jadi sumando di kaum.
Dan memang maaf Mak, sampai detik itu orang kampung wajar menganggap itu masih orang lain gitu ya. Karena secara resmi orang kampung tidak melihat pernikahannya, tidak ada doa selamatnya gitu ya Mak ya. Artinya pemberitahuan secara umum ke orang kampung nggak ada. Jadi bisa aja orang kampung anggap itu membawa orang lain, orang asing ke rumah gadangnya kan gitu ya Mak ya. Iya, jadi walimah dalam agama Islam itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Apa gunanya walimah? Memperkenalkan si calon istri, si calon suami. Nah, ini sementara orang kampung nggak tahu menau nih Mak selama ini ya. Ya. Mamaknya aja nggak gitu tahu pada orang kampung gitu ya. Ya, itu akan menimbulkan fitnah kalau dia pulang betul, belum dikenal. Apakah ada cara yang lebih sederhana? Ada, tentu saja. Dengan memberitahu secara resmi di masjid. Ya, karena memang keadaan ekonomi tidak memungkinkan dia walimah atau baralik yang mahal, misalnya dia sudah menikah di Kua di sana, boleh saja diantarkan ke masjid bahwa setelah menikah nak kemenakan kami itu calonnya itu. Dan itu pernah saya temui di sebuah negari begitu. Memang dia terpaksa menikah di rantau dalam keadaan ekonomi yang sulit, tidak baralik, hanya menikah di KUA resmi, tapi pemberitahuan kepada masyarakat harus dilakukan. Caranya apa? Yang paling sederhana menyerahkan kepada mama untuk diberitahu di masjid. Oh, jadi yang di masjid ini yang beritahu tetap mama ya, Mak ya? Oh iya. Oh, bukan keluarga ayah atau ibunya atau dia sendiri bukan ya, Mak ya? Iya. Mamanya kemenakan lambo di rantau karena nasib di peruntungan lama nikah. Oh calonnya dan maaf walimahnya tidak taluk pelegaan di kampung bisa saja. Itu mungkin satu itu solusinya Pak Ustaz Pamenan. Tapi kalau dia begadang hati, ya ada hak pula bagi mama untuk mengatakan tidak. Ini boleh gadang di rantau mamanya di bawahnya. Ini boleh gadang di rantau bako nak dia tahu. Siapa yang mematahkan arang? Bukan membalas dendam, tapi menegakkan marwah. Ini agak provokatif saya menyampaikan ini. Karena disinilah posisi adat Minangkabau itu krusial ketika kita tidak menegakkan harga diri. Ketika mama sudah tidak lagi diakui di ranah Minang, ya artinya sebagai Minangkabau hancur, Mak ya? Iya. Karena memang yang menyambut adat itu kan ya Mak gitu ya, Mak ya. Jadi yang kita bicarakan hari ini Mantasiriah itu adalah pengakuan kepada mama. Iya, itu kearifan. Mama itu didampingi oleh Sumandan yang akan mengisi alek. Di sanalah dendangnya Pak Sumandan dia banyak menanti yang piring itu. Iya, itu kearifan yang ada di Mantasirih ini, Mak ya. Iya. Ketika bako baki atau badonce atau barantam, di sanalah kita mengakui bako. Oke. Nah, ini juga sangat penting ini, Mak ya. Iya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena selama ini kita kan seperti bicara kita sebelumnya, Mak, cenderung menganggap yang bagian kita itu hanyalah sanak kita sekaum, kan gitu ya, Mak ya. Maaf ya, Mak ya. Maaf ini, Mak, di beberapa tempat seperti kan lebih akrab ke sanak kaum gitu lah ya kan. Sementara bako ini ya hanya karena bagian ayah sajalah kan gitu. Sementara kita kan matrilineal ibu, jadi lebih dekat dan lebih cenderung kedekatan kita ke kaum kita sendiri itu. Nah, ini mungkin salah satu solusi juga nih, Mak ya. Bagaimana merekat kembali hubungan bako nih, Mak. Gimana, Mak? Iya, yang harus diingat dalam adat Minangkabau itu, bako itu tidak bisa dipisahkan dengan anak pisangnya. Nah, ini dia. Ya. Bahkan beberapa negari atau mungkin seluruh negari 3 peristiwa kalau belum dihadiri bako maka belum selesai adatnya. Apa itu? Yang pertama ketika menikah. Ketika seseorang menikah itu kalau belum hadir bakonya itu belum lengkap, kurang sasai sabalango adatnya. Bako itu bisa bako kandung atau wakil dari bako atau dari saudara di kampung di bako. Nah, di Upanagari yang mengantar mempelai ke pelaminan itu atau ke depan penghulu menikah itu adalah bako. Kalau yang perempuan dibimbing oleh bako perempuan, dibimbing menghadap penghulu. Yang laki-laki itu didampingi oleh bako laki-laki.
Bako itu saudaranya bapak. Iya. Bahkan mungkin bisa jadi saksi sekalian gitu ya, Mak ya. Jadi saksi bahkan jadi wali nikah. Jadi wali nikah. Oh, iya ketika bapaknya apa ya, Pak ya? Nah, ketika bapaknya berhalangan atau tidak ada, sudah meninggal segala macam. Bako itu yang menyelesaikan semua tanggung jawab bapak. Oke. Maka tidak ada ceritanya orang Minang melupakan bako dalam pernikahan. Nah, kemudian dalam adat yang berikutnya ketika sudah melahirkan anak, bako lah yang diharapkan pertama menimang anak itu, atau bako lah yang pertama diharapkan mengadzankan atau mengkamatkan bayi itu. Iya. Bako itu bapak dan seluruh saudara-saudaranya. Iya. Kemudian yang ketiga, di Minangkabau hampir seluruhnya, seseorang yang akan dimakamkan, mayat yang akan diselenggarakan, bahkan untuk mencabik kapan atau memandikan mayat, belum bisa dilakukan apa-apa ketika bakonya belum hadir. Nah, yang terasa oleh Bang Adit selama ini, kenapa hubungan dengan bako terasa agak jarak? Karena bako itu tidak punya relasi materi dengan seseorang. Iya, betul. Sementara dengan saudaranya ada relasi materi, pembagian harta, sako, dan pusako yang menyebabkan mereka sering berinteraksi. Kalau dengan bako tidak ada urusan materi. Tapi sebenarnya kasih sayangnya lebih murni nih, Mak ya. Iya, dengan bako. Karena relasinya talinya lebih murni. Iya, karena tanpa embel-embel pusako nih, mereka bisa saling kasih sayang gitu ya, Mak ya. Oke. Baik. Sebentar, Mak, tadi ada yang ingin bergabung di 0811, silahkan. Dosen Parangga, kalau ada yang ingin masuk di 0811 66 0920, kita masih punya waktu lebih kurang 10 menit ya. Atau di 812 414 ya. Oke. Kalau belum sambil menunggu telepon, kita lanjut, Mak. Jadi Bapak-Bapaki, Mak ya, sudah masuk sedikit ke sana. Nah, ini, Mak, yang namanya kan acara Bapak-Bapaki, Mak ya. Kalau tadi ketika Mantasirih itu yang bertanggung jawab orang tua. Ya, Mama. Kalau ketika orang tua menghadap kepada Mama. Mama ya. Kalau Bapak-Bapaki yang tanggung jawab mamanya gitu, Mak ya. Yang memimpin acara Bapak-Bapaki itu Mama. Mama. Oke, karena memang itu... Yang harus diingat Bapak-Bapaki itu dua kata yang berbeda itu. Baki itu adalah nampan. Nampan, ya. Ini bukan kata berulang dari bako. Bukan, ya. Ini bisa kurang hatinya. Jangan-jangan nanti baki ini lawan dari bako, kan gitu ya, Mak. Baik, Mak, kita tunggukan dulu, Mak, sebentar, Pak. Aduh, turun lagi dia. Silakan kembali yang dosen kami yang di 081166 yang barusan bergabung, tapi mohon maaf agak telat kita angkat. 081166 092440 kembali kami buka ya untuk sana. Jadi bukan berarti ini lawan dari baki ini, Mak ya. Jangan-jangan nanti ya sebenarnya di sana memperlihatkan baki itu nampan untuk menerima urunan patungan dari bako. Dari seluruh yang dari seluruh yang hadir. Ya, bako bakonya yang utama dihadirkan. Nah, kemudian mama dan seluruh saudara sekaum dihadirkan. Nah, oke, Mak. Dalam bako-baki ini kan yang dihadirkan bukan hanya bako ya, Mak ya. Oke. Seluruh saudara sekaum. Baik, kita terima dulu, Mak. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rizal Raja Bungsu ya. Raja Kecil. Raja Kecil. Rizal Raja Kecil. Pak Rizal Kecil. Silakan Pak Rizal. Terima kasih, Mundin. Iya. Selamat pagi, Mama. Selamat pagi, Pak Rizal Raja Kecil. Iya, Mak. Terima kasih, Mak. Mantan siri itu, Mak. Di nagari itu langka sebenarnya. Ya. Padahal Dewa Tatu Maminang itu dibacakan apa teman? Kami dari suku Koto di bawah payung Datuk. Itu Mak. Betul. Sedangkan tiba di Baradik kadang nggak tahu nan Datuk termak. Itu nan pertama yang hadir membahas caranya pikiran mengingatkan kembali generasi berikutnya, Mak. Yang kedua, Mak. Iya. Masalah
apa tadi kan? Maroso kan boleh radio ni mak. Boleh. Abang dia nyebut Pariaman tadi ya. Ya. Katakan nak tu. Dia nyebut Pariaman tadi. Jadi Maroso tu mak. Di Pariaman kena dulu nama dia orang kampung tu mak. Malaro. Apa kok sama mak atau beda? Malaro ya. Ya. Malaro. Itu kira-kira itu saja mak. Terima kasih mak. Yo Pak Rizal Raja Kacik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Raja Kacik. Baik, silakan Mak. Ini 2 pertanyaan menarik sekali Mak. Pertama. Ya, yang pertama memang ini harus direvitalisasi ya. Seseorang yang akan menikah itu baik laki-laki atau perempuan, secara adat disampaikan itu bukan anaknya dulu, tapi kemenakannya dulu. Ya, kok kemenakan dari Datuk Mangkudun kok? Nang kamalangkah. Iko kami madok untuk meminang kemenakan Datuk Rajo Sampono Pak. Yang dipinang itu kemenakan dari seorang penghulu. Yang akan melangkah itu kemenakan dari seorang penghulu. Bukan anak dari seorang ibu atau ayah ini Pak ya. Bukan. Bicara anak itu nanti ketika di hadapan penghulu. Penghulu nikah. Iya. Lalu di sana sebutkan anak si Anu. Si A binti si B. Iya. Nah, di sini memang perlu diingatkan, adat Minangkabau itu memperlakukan 2 posisi laki-laki itu sebagai mama dan bapak itu secara setara. Nah, dalam adat yang kita bicarakan tadi, dalam Mantasiriah itu penghormatan kepada mama. Kemudian mama itu akan menghormati pihak bapak dengan babako babaki atau barantam atau badonce. Nah, kalau salah satu ditinggalkan, maka cancang dua segala-galanya sudah dirusak itu. Artinya kita tidak lagi punya penghormatan kepada kaum yang di sana ada payung datuanya. Ya, perlulah bersama-sama kita mengingatkan. Selama Minangkabau ini masih ada sako dan pusako, mama itu tetaplah diperlakukan sebagai penghulu, pangkahulu dari kaum itu. Mudah-mudahan semuanya ingat bahwa Minangkabau ini hadir karena sejak dulu nenek moyang itu mewariskan adat itu dari nenek turun ke mama. Iya. Sepertinya memang kata pusako ini kalau bisa di jargon bukan jargon kan bisa diapakan di sekolah nih Mak. Ditulis semuanya ini ya. Dari nenek turun ke mama turun ke kemanakan gitu ya Mak. Ya harusnya dan mama kemanakan barajo ke mama barajo ke penghulu, penghulu barajo ke mafak. Ini sepertinya memang harus sering-sering nih biar tinggal nih dalam memori anak-anakan kita hari ini Mak. Oke. Kita masuk yang kedua. Ya. Malaro yang dikatakan Pak Rajo Kacik itu sebenarnya bukan ketika Maroso itu. Malaro itu adalah kegiatan dalam acara babako babaki atau barantam atau badonce itu atau malam baitong istilahnya itu. Ini sangat khas ini dan menjadi perbincangan bukan hanya di Minangkabau. Jadi perbincangan nasional bahkan internasional. Karena di sana ada perbicaraan tentang uang japui. Uang japui untuk siapa? Untuk calon mempelai laki-laki dari pihak perempuan. Membicarakan uang jemputan. Oh, jadi mohon maaf Mak. Jadi Malaro ini bukan ini ya Mak ya. Bukan si keponakan bertanya ke mamanya, cocok nggak saya dengan si Anu? Bukan itu ya Mak ya? Saya tidak tahu persis ya, tapi Malaro itu adalah pembicaraan tentang uang jemputan. Uang jemputan ya. Ya. Salah satunya uang jemputan. Oke. Uang japui. Uang japui. Itu yang memang seperti yang bilang tadi ini bukan hanya pembicaraan lokal lagi nih Mak ya, sudah nasional ini ya. Iya, kalau secara antropologi itu sudah mendunia itu. Oke, Mak. Jadi begini kira-kira ceritanya, Bung Adit.
kan tadi sudah manta siri ya. Bapak dan ibu menghadap mama. Mama lalu mengumpulkan kaum untuk membicarakan malam baretong namanya, malam baitong atau barantam untuk mengumpulkan dana. Dana dikumpulkan untuk apa? Untuk barale. Bagi pihak perempuan, dana itu dikumpulkan bukan hanya untuk barale, tapi untuk memenuhi uang jemputan. Oh gitu. Jadi diambil dari sana juga ya, Mak ya? Iya. Itu pihak laki-laki minta jemputan 50 juta. Siang ke satu turun. Dia pak bala turun, di mama bala turun, dia adik bala turun, di kakak bala turun untuk memenuhi uang jemputan itu. Dan itu sangat transparan itu, sangat open. Iya. Ambo lagi kabau tu jual lah, kecik mama. Iya. Ajali ambo fanda ambo mau lapeh kecik siapa. Begitu. Iya. Begitu. Untuk apa? Untuk memenuhi uang jemputan. Jadi bukan dari keluarga intinya ya tanggung jawabnya ya, Mak ya, tapi keluarga besarnya jatuhnya ya, Mak ya. Iya. Oh. Makanya dikatakan malam baitong. Iya. Barantam ya. Badonce. Badonce itu sekarang sudah menjadi kebiasaan bersama untuk berbagai acara, bukan hanya barale. Iya, benar. Untuk membangun masjid, untuk membangun sekolah. Tapi awalnya memang dari untuk barale ya, Mak ya? Iya, awalnya dulunya badonce, kemudian yang lebih khasnya itu malam baitong. Malam baitong. Barantam. Nah, asal mula badonce dan barantam ini apa bulan nih, Mak? Kalau malam baitong ini bisa bisa disinkronkan dengan kegiatannya metong-metong pundi nih untuk acara gitu ya, Mak ya. Ya, barantam itu ada dua makna. Barantam itu bisa menyembelih hewan. Barantam itu bisa juga bertengkar gitu ya. Untuk menghasilkan kesepakatan. Tuh tinggiin aja puyan tuh mah, nggak terjangkau dewa, lo turunan tuh mak, kira-kira begitu. Oh, gitu ya. Oke. Maka malam baitong itu kadang-kadang itu ada orang yang sampai larut malam harus bolak-balik berunding ke pihak sebelah. Oh, jadi sembari mereka ngumpul, ya, itu juga ada utusan ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa pakai handphone gitu ya, Pak ya. Nanti lah namanya. Ya, kalau sekarang ya. Dengan tapi kalau dulu itu memang ada utusannya yang diutus ke pihak perempuan. Ya, kami di pihak yang akan menjapui cuma mampu ini 100 juta kira-kira begitu ya. Artinya di waktu kegiatan berantam itu langsung nih, Pak ya. Bukan besoknya bukan ya? Bukan, karena harus diputuskan. Oh, ya harus putuskan. Oke, siap. Dan harus terkumpul. Baik. Wih, bisa. Nanti yang akan memenuhi itu antara lain ya bapak kandungnya akan memenuhi. Berarti memang bisa sampai pagi itu ya, Mak ya, acara itu, Mak? Iya. Oke, luar biasa. Tapi biasanya makin besar kaum itu makin cepat selesainya, habis itu mereka berantam dalam arti untuk biaya barale lagi. Makan habis itu. Gitu. Juadah. Karena kalau biasanya cepat itu, kalau kaumnya besar cepat itu. Apalagi bakonya kuat-kuat. Iya. Orang kali Japui sultan kok Iya. taknya segitu. Nah, uang Japuinya segitu, barali gitu. Kira-kira begitu. Iya begitu. Nah, ini kita lihat kearifannya lah gitu ya. Kearifannya apa? Bahwa pernikahan itu bukan antar dua manusia, tapi antar dua kaum. Dua kaum calon kaum di pihak laki-laki. Di pihak laki-laki itu ada dua pula itu. Kaum sesukunya dan bako-bakonya. Ya. Perempuan juga begitu, kaum sesukunya dan bako-bakonya. Kemudian ketika uang itu terkumpul untuk apa? Untuk mereka nanti. Untuk dua pasangan itu nanti, untuk modal hidupnya nanti. Begitu. Jadi uang japui itu kan nanti diserahkan kepada pihak laki-laki, ya ada yang untuk mamanya, ada yang untuk si calon untuk mempelai itu untuk hidupnya, bakal hidupnya nanti. Iya, sebenarnya jadi dua kaum itu membiayai modal awal untuk calon pengantin itu. Sebenarnya Mak masih menarik Mak untuk kita bahas, tapi waktu kita terbatas. Mungkin besok waktu review kita bisa. Tapi satu pertanyaan yang mengganjal nih Mak sebelum kita masuk.
dia kan tidak hanya bako, juga kaumnya ikut gitu ya, Mak, ya, ikut. Tapi namanya kok harus babako. Kenapa tidak bakaum umpamanya begitu? Padahal ini kan kaumnya yang kan mengangkat acara lain nih, Mak. Ya, tapi kok babaki itu ya. Bukan Nah, babako itu mengundang bako, kaum ini mengundang bako untuk beria bertidak. Itu makanya itu namanya acara. Diletakkan baki. Ya. Bako, kok baki ya, isilah bersama kira-kira begitu. Itu kok nama acaranya babako, Pak ya, karena bako yang babako yang diajak oleh kaum gitu ya, Pak ya. Iya. Ada yang mengatakan babako baki itu ya seluruh bako dihadirkan. Bukan hanya seluruh bako, seluruh kaum dihadirkan. Iya. Karena akan mengumpulkan dana untuk beralih. Kalau dulu bukan uang yang dikumpulkan itu, tapi ternak dan padi di lumbung. Yang sifatnya natural ya, Mak ya? Iya, natural. Oke. Baik, Mak. Belum emas lah, kira-kira. Iya, baik, Mak. Mohon maaf sekali, Mak. Pembicaraan kita masih sedang... Oh ya, ini masih ada nanti dua lagi nih. Iya. Tadak Gala dan Malam Bainai. Malam Bainai. Kita akan review dulu ke Bapak Kobaki ini sebelum kita ke sana ya, Mak ya. Ya. Oke, baik, Mak. Terima kasih, Mak, untuk jawabannya, pencerahannya pada pagi ini, Mak. Semakin terbukalah inilah Minangkabau gitu ya. Inilah kekayaan luar biasa. Kekayaan luar biasa. Inilah kaum, inilah bako, inilah mama, ini kemenakan. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan dengan ini akan semakin kembali terletak di tempatnya lah istilahnya gitu ya, Mak ya. Amin. Ada semuanya. Balik sirih ke rangnya, balik pinang ke tampuaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dosa pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik kearifan serba-serbi persiapan pernikahan ya. Dan terima kasih atas atensi dengarnya, juga terima kasih untuk teleponnya untuk Pak Stan Pamenan dan Pak Rizal Rajo Kacik. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pekan depan insyaallah masih bersama Mak Tonggo Mukudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padan, Suara Budaya Sumatera Barat.